Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Pemi, NIM 28921501125 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Malam kelas B, dosen pengampu Bapak Dimas Wicaksono SEMAK. Saya akan mempresentasikan UTS Akuntansi Biaya. Ruang lingkup sistem akuntansi biaya, persamaan akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Kedua tipe akuntansi tersebut merupakan sistem pengolah informasi yang menghasilkan informasi keuangan. Kedua tipe akuntansi tersebut berfungsi sebagai penyedia informasi keuangan yang bermanfaat bagi seseorang untuk pengambilan keputusan. Pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Akuntansi biaya salah satu cabang akuntansi yang merupakan alat manajemen dalam monitor dan merekam transaksi biaya secara sistematis, secara menyajikan informasi biaya dalam bentuk biaya laporan. Tujuan akuntansi biaya. Tujuan daripada sistem akuntansi biaya adalah memberikan data biaya untuk penentuan laba dan penilaian persediaan, memberikan informasi yang diperlukan bagi pelaksanaan, pengawasan kegiatan dan biaya perusahaan oleh manajemen, memberikan informasi yang diperlukan untuk perencanaan dan pembuatan keputusan oleh manajemen. Selanjutnya ada fungsi akuntansi biaya. Fungsinya membuat harga produk menjadi kooperatif di pasaran, mengukur pengorbanan nilai masukan modal agar manajemen bisa melihat apakah usahanya mendapat profit atau tidak. Selain perencanaan, kegiatan ini juga dapat menjadi alat pengendalian keuangan perusahaan karena adanya akuntansi. Akuntansi biaya pada umumnya mempunyai 4 fungsi yang berbeda. A. Fungsi penentuan biaya atau cost finding. Tahap ini pemerintah mengakumulasi data mengenai biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau jasa pelayanan. B. Fungsi pencatatan biaya atau cost recording. Setelah dilakukan cost finding, tahap berikutnya adalah melakukan cost recording yang meliputi kegiatan pencatatan data ke sistem akuntansi organisasi. C. Fungsi penganalisaan biaya atau cost analyzing. Setelah dilakukan pencatatan biaya, tahap berikutnya adalah melakukan analisis biaya, yaitu mengidentifikasi jenis dan perilaku biaya, perubahan biaya, dan volume kegiatan. Manajemen organisasi harus dapat menentukan pemicu biaya atau cost driver agar dilakukan strategi efisien biaya. D. Fungsi pelaporan biaya atau cost reporting. Tahap akhir memberikan informasi biaya secara lengkap kepada pemimpin dalam bentuk internal report yang kemudian diagregasikan ke dalam satu laporan yang akan disampaikan kepada pihak eksternal. Manajemen produksi. Manajemen produksi adalah salah satu bagian dari bidang manajemen yang mempunyai peran dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan. Jenis proses produksi ditinjau dari segi wujud proses produksi. A. Produksi kimiawi. B. Produksi perubahan bentuk. C. Produksi assembling. D. Produksi transportasi. E. Produksi penciptaan jasa administrasi. Jenis produksi ditinjau dari segi arus proses produksi. A. Proses produksi terus-menerus atau continuous process. B. Proses produksi terputus-putus atau intermittent process. C. Produksi campuran. Skema sistem produksi. Input, material, manusia, modal, energi. Proses transformasi produksi. Output, barang dan jasa. Selanjutnya, akuntansi biaya versus akuntansi keuangan. Informasi akuntansi dibedakan menjadi 3 fungsi, yaitu menyediakan informasi untuk pihak eksternal seperti pemegang saham, kreditur, pihak-pihak yang berkepentingan, estimasi produk yang diproduksikan, dan pelayanan yang disediakan oleh perusahaan. Menyediakan informasi yang berguna untuk manajer internal di mana bertanggung jawab untuk perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja.
Perbedaan akuntansi biaya dan akuntansi keuangan. Akuntansi biaya menyiapkan informasi untuk pihak internal, laporan hasil kegiatan produksi, penggunaan manajer gunanya untuk memantau setiap kegiatan produksi. Akuntansi keuangan menyiapkan informasi untuk pihak eksternal, laporan hasil operasi, perubahan ekuitas pemilik, dan arus kas untuk suatu periode akuntansi. Penggunaan kreditur, pemilik, investor, pegawai, dan masyarakat. Gunanya untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, lingkungan bisnis global. Pada zaman bisnis global, sekarang diperlukan 3 tantangan dasar, yaitu 1. Seorang manajer harus mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh pada pasar bisnis internasional sehingga manajer perusahaan itu merasa kuat dan keinginan bersaing. 2. Manajer harus merancang rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan perusahaan. 3. Perusahaan harus merancang sistem informasi yang akan konsisten dipegang perusahaan sesuai dengan rencana-rencana dan tujuan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.